Teknik regang pentul itu artinya kita menyamakan kedua ujung kain atas dan bawah, sehingga nanti saat dijahit tidak bergeser. Jadi tidak akan ada yang maju seperti ini ya, putihnya maju atau mundur berlebih ya. Jadi kita beri pentul di kedua ujungnya. Pastikan ujungnya sudah bertemu ya. Kemudian yang ini juga ya, sehingga tidak ada trim mengetrim, dan juga hasilnya akan rata, tidak bergelombang. Nah, untuk tengahnya boleh kalian pentul ya, sambil saya jepit sedikit supaya teregang ya, teregang lurus seperti ini, tidak bergelombang, misalnya seperti ini ya. Mungkin di awal agak repot ya, tapi lama-lama juga nanti terbiasa. Mungkin juga di awal akan ada insiden tusuk jarum, tapi lama-lama tidak ya. Ini dia hasilnya ya, potong. Jadi kain putihnya langsung dijahit, tapi kita awalnya menyatukan terlebih dahulu kedua ujungnya ya, jadi harus saling bertemu kedua ujungnya, dan kita masukkan ke bawah sepatu. Jangan lupa di awal kita jahit kain kecil terlebih dahulu untuk mencegah agar tidak terjadi gumpalan benang di bawah. Oke, kita masukkan ke bawah sepatu, jahit sedikit. Nah, kemudian ujungnya, kedua ujung yang bawah kita satukan juga, jadi tidak ada yang maju atau mundur ya. Kemudian kita tahan di bawah ya, pastikan kainnya juga tidak ada yang maju atau mundur, jadi sama ya. Ditahan ya, ditahan tapi tidak ditekan ya, supaya dia tidak berubah posisi ya, jadi tetap sama. Nah, di sini ketika sudah mau mencapai akhir, usahakan kainnya tetap lurus ya, siku-siku ya, jadi jangan miring atau miring ya, supaya jarak kampunya nanti tetap 1/4 inch. Nah, kita melakukan teknik chain piecing atau menjahit berantai. Nah, ini cara alternatif ya, supaya cepat. Ujungnya ya dipertemukan terlebih dahulu. Nah, kemudian ujung bawahnya juga dipertemukan ya. Ya, jadi yang bawah ini kita jaga supaya tidak ada yang maju atau mundur ya. Kemudian kita jahit. Kita searah jarum jam ya.
Nah, begitu seterusnya ya teman-teman ya. Nah, ini dia hasilnya. Oke, pertama kita satukan dulu ya kedua ujungnya ya. Kemudian kita masukkan ke bawah kaki sepatu. Jangan lupa dipres terlebih dahulu ya, supaya bawahnya kampuhnya ini tetap rata ya, sehingga nanti tidak menyangkut atau terlipat saat dijahit. Kemudian kita pertemukan lagi ujungnya ya. Kemudian kita tahan sambil ditarik ya, sambil diregangkan sedikit, tarik lembut. Kemudian tepinya diusahakan rata ya, jadi tidak ada yang maju atau mundur. Nah, di akhir jangan lupa kita harus menjaga supaya dia tetap tegak lurus ya. Jadi siku-siku ya. Jadi tidak ke sini atau ke sana gitu ya. Dijaga supaya tetap lurus. Sehingga jarak kampuh tetap 1/4 inch. Pastikan bawahnya jangan sampai terlipat. Oke, ini dia yang sudah jadi ya, sudah kita jahit diagonalnya. Kemudian kita akan mengetrim. Tapi sebelum kita trim, kita pastikan dulu sudah lurus bagian atasnya ya. Contohnya seperti ini, kalian lipat ke belakang ya. Kemudian dipres, coba cek apakah sudah lurus. Sudah ya, sudah lurus ya, tidak ada yang putihnya naik atau hijaunya turun ya, lurus. Ini tandanya sudah oke. Kemudian teman-teman bisa trim ya, trim dengan jarak 1/4 inch. Nah, nanti sisanya ini bisa kita manfaatkan lagi ya, jadi jangan dibuang, kita bisa jahit lagi sehingga kita bisa buat HST untuk project-project yang akan datang ya. Nah, setelah itu kita press lagi, boleh pakai tangan, boleh pakai roller ya. Nah, seperti ini hasilnya. Semuanya dibuat seperti ini dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke step berikutnya. Kita akan menyatukan baris-baris menjadi satu kolom ya. Nah, ini saya ada beberapa tips supaya bisa sudut-sudutnya saling bertemu ya. Sekalian saya ingin menjelaskan arah kampuh ya. Misalkan kita ingin menggabungkan baris pertama dengan kedua, kita tumpuk. Nah, untuk arah kampuh
kita perhatikan kampuh yang seperti ini ya. Nah, jadi usahakan teman-teman mengarahkan kampuh ke arah yang kita bisa lihat garisnya ya. Jadi seperti ini, kita ke kiri, jangan ke kanan, jangan kita arahkan ke kanan. Nah, kenapa? Supaya kita bisa melihat garis yang ada di sini. Di sini ada garis yang diagonal dan ada garis yang lurus. Kebetulan ini benangnya putih jadi tidak terlihat ya. Nah, kalau ditarik dua garis ini akan ada satu pertemuan di sini. Ya. Nah, nanti ketika dijahit, nah, celah sepatu diarahkan ke garis yang sudah kita tandai tadi ya, pertemuan dua garis. Kemudian celah sepatunya masuk seperti ini, masuk ke dalam garis tersebut dan jarum jatuhnya di titik tengah ini. Titik ini dipertemukan dengan yang ini dulu ya. Ini dan ini temukan. Nah, kemudian kita pentul. Nah, berhubung saya belum mahir dalam menjahit ya, jadi saya beri pentul dua-duanya supaya tidak bergeser. Nah, kemudian lanjut ke yang sini ya. Ini juga sama, kita arahkan ke sini, bukan ke kanan ya. Tapi sebelumnya kita intip dulu, kita pertemukan dulu. Kemudian kita pentul. Begitu seterusnya ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Mungkin teman-teman bingung ya, kok banyak banget pentulnya, nanti ketusuk nggak gitu ya. Ini kalau sudah terbiasa juga nanti teman-teman tahu selahnya ya, jadi tetap berhati-hati saat menjahit. Kalau misalnya tidak mau seperti ini, boleh dijahit tangan dulu, khusus di bagian yang pertemuan dua kampuh ini ya, yang lancip-lancip boleh. Yuk kita jahit yuk. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tips dan trik yang berikutnya, yaitu bagaimana kita merapikan kampuh ya, sehingga terlihat rapi, tidak ada yang terlalu tebal ya, juga enak dilihatnya ya. Nah, di sini mohon maaf belum saya bersihkan benang-benangnya ya, tapi di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa kampuhnya cukup rapi ya. Nah, berdasarkan prinsip keseimbangan ya, jadi kalau yang atas ke kanan berarti yang belakang ke kiri. Nah, kalau kita sudah menyatukan yang atas ya, nanti sambung yang bawahnya ya, untuk baris ketiganya juga prinsipnya sama ya. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, jadi ketika disambung ketiga baris ya, akan terjadi seperti ini, satu ke atas nih, nah yang satu lagi ke bawah, dan ini tidak enak dipandang ya, tidak rapi. Nah, bagaimana kita merapikannya? Terserah teman-teman, ada 3 cara ya. Yang pertama, teman-teman boleh setrika dengan posisi ditekuk ini ya, jadi tertekuk seperti ini. Ini tekuk sehingga menjadi rata ya. Jadi arahnya ke atas semua seperti ini. Tapi kalau ditekuk biasanya nanti dia akan membuka kembali ya. Jadi misalnya sudah di sini, dia akan terbuka lagi. Nah, bagaimana caranya yang aman? Kita siapkan gunting bordir ya, yang ujungnya melengkung dan lancip. Nah, di sini kita akan sedikit potong, tapi jangan mengenai jahitan ya. Di sini kita akan potong di sebelah sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita buka sehingga dia menghadap ke atas. Lalu nanti kita bisa setrika
dan dia akan rapi. Nah, selain cara menjahit dengan kampuh ke satu sisi atau tertutup, kita bisa juga menggunakan kampuh terbuka ya. Nah, ini dia contohnya kampuh terbuka ya. Nah, jadi tidak terlalu tebal kampuhnya ya. Oke. Jadi pertama-tama ya, kita pertemukan titik ini dengan titik ini. Ini. Ya. Jadi ujung-ujung lancipnya saling bertemu. Kemudian kita tutup, kemudian dibuka ya. Atau boleh dibuka dulu baru dipertemukan, boleh. Ya, seperti itu. Boleh dicek lagi. Sudah ketemu ya. Kemudian dipentul. Boleh satu, boleh dua ya. Nah, di sini saya coba cabut dulu ya. Teman-teman nanti jahitnya di garis ini ya. Jadi jarum nanti jatuhnya di titik ini. Seperti di video sebelumnya, celah sepatu diarahkan ke sini, ke titik ini. Kemudian nanti jarum jatuhnya di titik ini.